materi pertama yang akan menjelaskan materi tentang pengertian strategi pembelajaran proyek. Menurut Afriana, dia mengatakan bahwa pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik. Dan pengalaman belajar pada peserta didik maupun konsep yang dibangun berdasarkan produk yang dihasilkan dalam proses pembelajaran yang berbasis proyek. Nah, adapun menurut Grant, ia mendefinisikan bahwa project based learning atau pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik untuk melakukan suatu investigasi yang mendalam terhadap suatu topik. Nah, peserta didik secara konstruksif melakukan pendalaman pembelajaran dengan pendekatan berbasis riset terhadap permasalahan dan pertanyaan yang berbobot maupun nyata dan relevan. Jadi, dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran berbasis proyek ini merupakan pembelajaran yang memfokuskan kepada kegiatan peserta didik agar memahami konsep serta prinsip yang memfokuskan kepada kegiatan peserta didik dengan melakukan penelitian tentang suatu masalah yang diterapkan, lalu mencari solusi dari masalah tersebut secara mandiri. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya lanjutkan kepada pemateri. Nah, selanjutnya itu ada langkah-langkah pembelajaran proyek, yaitu yang pertama dimulai dengan pertanyaan yang esensial, mengambil topik yang sesuai dengan realita dunia nyata, dan dimulai dengan suatu investigasi mendalam. Yang pertanyaannya esensial disajikan diajukan untuk memancing pengetahuan, tanggapan, kritik, dan ide peserta didik mengenai tema proyek yang akan diangkat. Nah, yang kedua itu perencanaan aturan pengerjaan proyek, yang dimana perencanaan berisi tentang aturan main, pemilihan aktivitas yang dapat mendukung dalam menjawab pertanyaan esensial dengan cara mengintegrasikan berbagai subjek mungkin, serta mengetahui alat dan bahan yang dapat diakses untuk membantu penyelesaian proyek. Nah, yang ketiga, membuat jadwal aktivitas. Pendidikan dan peserta didik secara kolaboratif menyusun jadwal aktivitas dalam menyelesaikan proyek. Nah, yang keempat, ada memonitoring perkembangan proyek peserta didik. Pendidik bertanggung jawab untuk melakukan monitor terhadap aktivitas peserta didik selama menyelesaikan proyek. Yang kelima itu ada penilaian hasil kerja peserta didik. Penilaian dilakukan untuk membantu pendidik dalam mengukur ketercapaian standar, berperan dalam mengevaluasi kemajuan masing-masing peserta didik, memberikan umpan balik tentang tingkat pemahaman yang sedang dicapai peserta didik, atau membantu pendidik dalam menyusun strategi pembelajaran berikutnya. Nah, yang terakhir itu ada evaluasi pengalaman belajar peserta didik. Pada akhir proses pembelajaran, pendidik dan peserta didik melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Proses refleksi. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. C. Kelebihan dan kekurangan pembelajaran proyek. A. Kelebihan model project basis learning. 1. Meningkatkan motivasi. 2. Meningkatkan kemampuan memecahkan masalah. 3. Meningkatkan kolaborasi. 4. Meningkatkan keterampilan mengolah sumber. 5. Meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengolah sumber belajar. 6. Mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktekkan keterampilan komunikasi.
7. Menyediakan pengalaman belajar yang melebihi peserta didik. Objek dan dirancang untuk berkembangnya sesuai dunia nyata. 8. Membuat suasana belajar menjadi menyenangkan. B. Kelemahan model project basis learning. Sesuai model pembelajaran, tentu saja model pembelajaran basis proyek atau project basis learning juga memiliki kelemahan. Pembelajaran basis proyek atau basis learning adalah 1. Membutuhkan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah dan menghasilkan produk. 2. Membutuhkan biaya yang cukup banyak. 3. Membutuhkan guru yang terampil dan mau belajar. 4. Membutuhkan fasilitas atau peralatan dan bahan yang memadai. 5. Tidak sesuai untuk peserta didik yang mudah menyerah dan tidak memiliki pengetahuan serta keterampilan yang dibutuhkan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.